La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzubillahi an akuna minal jahilin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu siswa dan siswi kelas 10. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Kita akan masuk ke tema dan materi yang baru yang akan kita pelajari hari ini. Semoga kita semua sehat selalu, dijauhkan dari segala wabah dan juga musibah. Dan juga ingat selalu melaksanakan protokol kesehatan, gunakan masker, kemudian cuci tangan, dan juga jaga jarak ya apabila keluar rumah. Namun apabila tidak ada keperluan mendesak, lebih baik di rumah aja. Nah, hari ini seperti yang saya jelaskan tadi ya, kita akan belajar materi yang baru ya. Judulnya adalah metode penelitian sejarah. Silakan disiapkan pikirannya ya, fokus, disiapkan juga catatannya. Nah, kita akan mulai belajar tentang metode penelitian sejarah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tadi judul tentang metode penelitian sejarah, kemudian berikutnya adalah apa itu penelitian sejarah? Penelitian sejarah adalah proses meneliti secara sistematis suatu peristiwa masa lalu dalam rangka mendapatkan pengetahuan dan pemahaman yang mendalam serta makna dari peristiwa tersebut. Nah, yang pertama ini tentang definisi ya dari penelitian sejarah. Jadi penelitian sejarah adalah proses meneliti secara sistematis suatu peristiwa masa lalu dalam rangka mendapatkan pengetahuan dan pemahaman yang mendalam serta makna dari peristiwa tersebut. Jadi kita akan tahu fakta peristiwa-peristiwa masa lalu karena hasil dari penelitian sejarah ya. Jadi peristiwa-peristiwa masa lalu yang kita ketahui sejarahnya, misalkan sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia, sejarah Sumpah Pemuda, semuanya itu adalah hasil penelitian. Hasil dari penelitian sejarah berdasarkan data dan juga fakta. Jadi tidak ada dalam ilmu sejarah itu suatu peristiwa sejarah adalah hasil rekayasa ya atau hasil dari suatu metode yang tidak ilmiah. Semua peristiwa-peristiwa sejarah yang diteliti adalah hasil dari penelitian ya, yang ilmiah, berbasis data dan fakta, tidak ada rekayasa dan intinya adalah untuk perkembangan ilmu pengetahuan ya. Itulah tujuan atau maksud dari penelitian sejarah. Nah, berikutnya, apa tujuan penelitian sejarah? Tujuan penelitian sejarah adalah menjawab 5W1H dalam suatu peristiwa ya. Jadi kalau tujuan penelitian sejarah ini semua orang melaksanakannya, mungkin gak akan ada orang yang terkena hoax ya, atau kabar palsu, fitnah, berita bohong, dan lain sebagainya. Nah, karena kalau kita mendapatkan suatu peristiwa, memang alangkah baiknya kita juga
melakukan protokol ini ya, atau metode atau jalan ini. Misalkan rumusnya adalah 5W1H. Nah, sama penelitian sejarah juga tujuannya atau penelitian sejarah ini tujuannya adalah untuk menjawab 5W1H dalam suatu peristiwa atau dalam suatu kejadian. Apa itu 5W1H? W yang pertama, what, apa atau peristiwa apa yang terjadi, ya. What, apa peristiwanya. W yang kedua adalah when, kapan terjadinya suatu peristiwa, ya. Jadi mempertanyakan keterangan waktu, when. Jadi what, when, kapan terjadinya peristiwa itu. Lalu where, di mana peristiwa itu terjadi, ya. Ini 3W pertama. What, apa peristiwanya. When, kapan peristiwa itu terjadi. Dan where, di mana peristiwa itu terjadi. Berikutnya adalah who, siapa saja yang terlibat dalam peristiwa tersebut, ya. Pelaku, saksi mata ke-1, saksi mata kedua, dan pelaku ke-1, pelaku kedua. Nah, itu yang ditanyakan dalam penelitian sejarah, ya. Siapa saja yang terlibat dalam peristiwa tersebut, manusianya, humannya. Lalu why, mengapa peristiwa itu terjadi. Jadi sebab akibat, latar belakang, ya, mengapa peristiwa itu terjadi. Itu pun ditanyakan dalam suatu penelitian sejarah. Dan yang terakhir adalah 1H, yaitu how, bagaimana proses terjadinya peristiwa. Jadi dirunut dari awal sampai akhir, bagaimana peristiwa itu terjadi. Nah, ini adalah patokan baku yang selalu ada dalam penelitian sejarah. What, apa peristiwa yang terjadi. When, kapan terjadinya suatu peristiwa tersebut. Kemudian where, di mana peristiwa itu terjadi. Who, siapa saja yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Why, kenapa peristiwa itu terjadi. Apa penyebabnya. Dan yang terakhir adalah how, bagaimana proses terjadinya peristiwa tersebut, perkembangannya, ya. Nah, ini adalah tujuan penelitian sejarah, ya. Patokan bakunya adalah menjawab 5W1H. Andai kata semua orang melakukan ini, ketika dia mendapatkan berita atau kabar, mungkin tidak akan ada orang yang terkena hoax, ya, kalau menerapkan ini 5W1H ini. Tidak akan ada yang orang terkena hoax kalau menerapkan patokan baku ini, ya. Ini tujuan penelitian sejarah, ya, menjawab 5W1H. Slide berikutnya atau bahasan berikutnya, kita akan membahas tentang langkah-langkah penelitian sejarah, ya. Apa saja langkah-langkah penelitian sejarah? Ada beberapa bagian penting, ya, dalam penelitian sejarah. Yang pertama adalah pemilihan topik. Sebelum melakukan kegiatan penelitian, peneliti harus terlebih dahulu menentukan topik yang akan diteliti. Pemilihan topik hendaknya memenuhi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah unik, supaya menarik minat pembaca, ya. Kalau kita semua melakukan penelitian sejarah, yang pertama adalah memilih judul atau memilih topik atau tema. Yang pertama adalah unik, untuk menarik perhatian pembaca. Buat judul seunik mungkin atau
Pilih tema dan topik yang menarik, beda dari yang lain. Yang kedua adalah bernilai. Artinya yang penting ya, peristiwa yang penting dalam penelitian itu, pilihlah tema yang penting. Pilihlah tema yang tidak umum. Pilihlah tema yang khusus. Ya, jangan yang umum, jangan yang biasa, tapi pilihlah topik yang luar biasa. Yang ketiga adalah orisinal atau asli. Jangan sampai judul kita itu, jangan sampai judul penelitian kita sama dengan judul penelitian orang lain. Takutnya nanti kita dianggap plagiator ya, meniru. Nah, jadi pilih topik atau tema yang betul-betul kita pikirkan baik-baik, kita renungkan, dan kemudian baru kita memilih bahwa judul ini adalah judul yang akan kita gunakan sebagai topik penelitian kita. Jadi original asli, tidak meniru, tidak plagiator judul atau topik orang lain. Yang berikutnya adalah praktis. Artinya, judulnya itu harus sesuai dengan sumber daya kita sebagai manusia, sesuai dengan kemampuan kita sebagai peneliti. Jadi praktis ya. Jadi topik yang kita pilih itu sesuai dengan kemampuan kita, dan topik yang kita ambil sesuai dengan bukti-bukti atau data-data yang bisa mendukung penelitian kita ya. Jadi disesuaikan, topiknya itu disesuaikan dengan kemampuan kita sebagai peneliti, dan topik juga dipilih untuk menyesuaikan dengan kemampuan si pembaca ya. Jadi memilih topik itu disesuaikan dengan kemampuan kita sebagai peneliti, dan disesuaikan juga dengan kemampuan si pembaca yang akan mengkonsumsi hasil penelitian kita. Nah, itu ya bagian pertama dari, atau step pertama dari langkah-langkah penelitian sejarah. Terima kasih untuk bagian pertama ini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga dipahami. Nanti kita akan lanjutkan ke bagian yang kedua. Terima kasih.